Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bentrokan Wiro dan Kalingundil berakhir dengan diterimanya surat tantangan duel selanjutnya oleh Wiro dari Kalingundil. Akankah diterima tantangan itu? Untuk pastinya, yuk ikutin terus ceritanya hanya di channel Pojok Santai. Tantangan yang dibuat Kalingundil di Rawa Sumpang itu hanyalah sekedar untuk menjajaki sampai di mana kehebatan ilmu silat silumannya bisa menghadapi musuh besarnya itu. Nyatanya, Wiro Sableng masih tetap jauh lebih jaya dari dia. Namun dia tidak kecewa. Pada hari yang telah direncanakannya itu, kelak dendam kesumatnya akan kesampaian. Dan sekaligus di Rawa Sumpang itu, dia telah menyampaikan surat undangan kematian bagi musuh besarnya itu. Dia yakin Pendekar 212 akan datang ke puncak gunung Takuban Perahu. Puncak Gunung Halimun. Puncak gunung ini kelihatan diselimuti awan putih. Bila angin barat bertiup, maka beraraklah awan itu ke jurusan timur, dan puncak Gunung Halimun kembali kelihatan dengan jelas dan megah. Selewatnya tengah hari, sesosok tubuh berlari laksana angin menuju ke puncak gunung. Semakin ke puncak, udara semakin sejuk serta segar. Laki-laki itu mempercepat larinya seakan-akan tak sabar untuk lekas-lekas sampai ke tempat yang ditujunya. Maka lewat sepeminuman teh, sampailah dia ke puncak tertinggi dari gunung itu. Dia memandang berkeliling, kemana mata memandang hanya bebatuan saja yang kelihatan. Mulai dari kerikil-kerikil kecil sampai kepada unggukan-unggukan batu besar sebesar-besar rumah. Di kaki-kaki batu-batu besar yang rata-rata licin berlumut itu tumbuh rumput-rumput liar. Laki-laki itu bertangan buntung. Dia tak lain adalah Kalingundil. Mengapa dia berada di puncak gunung ini? Ialah dalam meneruskan rencana besarnya, yaitu membalaskan dendam kesumat terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Kalingundil dengan gerakan yang enteng melompat ke salah satu batu besar. Seseorang yang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang ampuh pasti tak akan sanggup membuat lompatan lihai itu. Kalaupun dapat, mungkin begitu menginjak batu, kakinya akan terpleset karena licinnya lumut. Kalingundil memandang ke seantero puncak gunung yang telah mati itu. Di antara unggukan-unggukan batu-batu, maka di tengah-tengah kelihatanlah kawah yang besar yang sudah padam. Kawah ini berbentuk kerucut dan dalam sekali. Kalingundil melompat lagi ke batu besar yang lebih tinggi. Sekali lagi, dilayangkannya pandangannya ke seantero puncak gunung. Bila dia sudah yakin betul bahwa tempat kediaman orang yang hendak ditemuinya itu bukanlah di permukaan puncak gunung, maka segeralah dia melompat ke tepi kawah. Dari sini, dia terus turun ke dalam kawah. Selain dalam, kawah Gunung Halimun sukar sekali untuk dituruni. Tapi Kalingundil dengan cekatannya lompat sana, lompat sini, sehingga dalam waktu yang singkat dia sudah berada di dasar kawah. Udara di dalam dasar kawah gunung ini pengap dan menyisakan pernapasan. Karenanya Kalingundil segera atur jalan nafasnya.
Begitu dirinya dapat menguasai kepengapan itu, maka dia segera meneliti keadaan dasar kawah di mana dia berada. Luas dasar kawah yang merupakan pusat kerucut itu hanya beberapa kali lebih besar dari sebuah sumur. Seluruh dasar kawah merupakan pasir campur tanah yang sudah membeku dan mengeras selama berabad-abad sesudah gunung itu meletus. Putaran bola mata Kalingundil terhenti pada sebuah lubang yang besarnya selebar bahu manusia. Laki-laki ini segera mendekati lubang itu. Menelitinya sesaat, lalu tanpa ragu-ragu segera memasukinya. Mula-mula dia hanya bisa merangkak, tapi semakin ke dalam, lubang itu semakin besar, sehingga dari merangkak, kini dia dapat membungkuk-bungkuk dan akhirnya berjalan seperti biasa. Kalingundil sampai ke sebuah ruang 4 persegi, berdindingkan batu-batu hitam yang kasar. Dari keempat sudut ruangan ini, keluar 4 liukan asap tipis yang berwarna hitam. Begitu hidungnya mencium bau yang disebar oleh asap ini, mendadak sontak kepala Kalingundil menjadi pusing. Cepat-cepat Kalingundil kerahkan tenaga dalam dan tutup jalan nafasnya. Kalingundil tahu bahwa ruangan batu itu bukanlah ruangan buntu, tapi matanya tiada melihat adanya pintu atau sebuah celah pun. Laki-laki ini menengadah ke atas, maka kelihatanlah di langit-langit ruangan sebuah liang tangga batu. Dia memandang berkeliling, lalu enjot kedua kaki dan melompat ke tepi liang, terus menaiki tangga batu. Anehnya, bagaimanapun tingginya ilmu mengentengi tubuh yang dimilikinya, namun setiap langkah yang dibuatnya di tangga batu itu berbunyi dan bergema keras. Begitu sampai di anak tangga yang teratas, maka sampailah Kalingundil ke satu ruangan putih yang sangat bersih. Demikian bersih dan berkilatan putihnya dinding-dinding serta lantai dan langit-langit ruangan itu, sehingga tak ubahnya seperti berada di satu ruangan kaca. Tepat di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah batu besar, dan di atas batu besar ini sesosok tubuh laksana patung tengah bersemedi jungkir balik, kaki ke atas, kepala di bawah di atas batu. Sosok tubuh ini mengenakan sehelai kain putih yang dibalutkan sekujur badan mulai dari betis sampai ke dada. Kepala dan paras orang yang bersemedi tiada kelihatan karena tertutup oleh janggut putih yang panjang hampir menyamai panjangnya rambut yang menjulai di lantai dan juga berwarna putih. Sungguh hebat cara manusia ini bersemedi. Namun, pandangan Kalingundil segera terbagi pada seekor harimau besar belang 3 yang berbaring di samping laki-laki yang tengah bersemedi. Begitu melihat kemunculan Kalingundil, makhluk ini berdiri dan menggerang. Mulutnya membuka lebar. Gigi dan taringnya kelihatan besar-besar serta runcing mengerikan. Didahului dengan auman yang dahsyat dan menggetarkan ruangan putih itu, maka melompatlah binatang itu. Bisakah Kalingundil menghadapi hewan penjaga itu? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.